Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma anta ja'alal qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, pengusir kegelisahan dan kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kunci yang bisa kita pegang agar kita selalu bisa istiqomah bersama Al-Quran, karena godaan-godaan yang menerpa kita silih berganti dan terus menerus tanpa henti untuk melemahkan, untuk meragu-ragukan, untuk membuat kita lupa, bahkan naudzubillah meremehkan Al-Quran Al-Karim. Salah satu kunci itu adalah Allah jelaskan di surah Al-Baqarah 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah langit yang berlapis-lapis itu dan juga bumi. Jika kamu menyatakan apa yang kamu sembunyikan, jika kamu menyatakan apa yang ada dalam dirimu atau engkau sembunyikan, Allah menghisapnya. Dan Allah itu selalu memberi ampunan kepada yang Ia kehendaki, dan juga bisa mengazab siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita mungkin menghafal ayat ini. Ya, ini ayat yang viral, dalam arti sering dihafalkan, sering kita dengarkan dalam sholat-sholat. Tapi tolong niatkan, semakin sering kita mendengarkannya, semakin kuat iman kita. Itu adab kita ketika mendengar ataupun membaca Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nampaknya ini berita biasa, tapi ini luar biasa, mas kalian. Coba
Renungkan ya. Allah yang memiliki langit dan bumi. Alam raya ini Allah pemiliknya gitu. Coba, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita berulang-ulang membacanya untuk merasa-rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba gimana coba? Kita nggak bisa membayangkan maha kayanya Allah. Dengan kita mengkalkulasikan harga dari alam raya ini, itu pemiliknya Allah. Bahkan seluruh manusia ini itu milik Allah Subhanahu wa taala. Coba kita dalamkan untuk merasakan ini. Sampai muncul, ya Allah, apa yang kumiliki ini milikmu ya Allah. Aneh ya Allah kalau aku kemudian melupakanmu sang pemiliknya. Aneh. Kekuasaan ini yang aku emban sekarang ini ya Allah milikmu. Aneh kalau saya sombong dengan kekuasaanku ini. Dan yang kita fokuskan adalah aneh kalau kita menjauhi Al-Quran. Padahal dalam kehidupan nyata seorang pembantu saja semakin kaya bosnya, tuannya, dia semakin rajin di sana. Apalagi bosnya loman, wes datang bungku-bungku, ya pulang juga bungku-bungku. Pokoknya apalagi Pak? Apa ya? Senang kalau disuruh sama bosnya, ya kan? Padahal pemilik sak petak rumah misalnya ya, atau sak petak sawah 1000 hektar, misalnya, terus petak tok itu. Subhanallah. Coba kita rasakan jemaah sekalian. Apalagi sekarang zaman pil ya, pilkada ini, selalu sudah ada yang belum tentu menang, dukungannya luar biasa karena dapat support, misalnya begitu jemaah sekalian. Ini Allah siapa? Walillahi, ya Allah, as-samawat wa ma fil ard. Ya Allah, Rabbi Karim, pemilik alam raya ini ya Allah. Makanya ketika kita membaca sejak awal kita sholat, ketundukan kita untuk khusyuk sholat itu semakin kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan lagi kita mengakui Allah itu pemilik alam raya, tapi kita langsung action. Segala bentuk pujian itu memang milikmu, pencipta, pengatur, pemelihara alam raya ini. Allah Akbar. Coba Ya Rahman Ar-Rahim. Indonesia ya, cuma sebagian, sakit gitu ya dari alam raya ini. Jangankan Indonesia jemaah sekalian, ini kita merenung-renungkan ini jemaah sekalian. Matahari yang kita lihat setiap hari, Allahu Akbar. Mari selalu membangkitkan rasa keagungan Allah dalam diri kita ketika lihat matahari. Kalau matahari itu diperbandingkan dengan bumi jemaah sekalian,
Kalau di zoom kecil gambarnya mas sekalian, diperkecil pada titik tertentu bumi kita hilang, matahari masih sebesar bola. Ya Allah, kita itu bandingkan dengan matahari yang terlihat setiap hari, begitu besarnya matahari, besar banget matahari. Terus bagaimana Allah mensuplai bahan bakarnya matahari begitu besar, sekian juta tahun. Subhanallah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, alhamdulillahi rabbil alamin. Matahari begitu besar ya? Iya. Kalau malam hari ketika bersih langit gelap, ping, ya ada bintang yang tidak berkedip, ya kan ya, sak kendeker gitu, kecil ya, sak kendeker gitu. Kata ilmuwan, ada 7 bintang yang bersinar terang tanpa kedip di langit yang kalau kita melihat. Dan di antara bintang itu namanya Betelgeuse. Bandingkan dengan matahari, mari kita bandingkan matahari, gitu ya. Di zoom kecil, pada titik tertentu matahari nggak terlihat. Betelgeuse ini sebesar bola. Subhanallah, gimana itu coba mas sekalian? Ya Allah. Bintang ini banyaknya berapa? Ya Allah. Yang besarnya kayak Betelgeuse tadi, itu yang terlihat. Kalau yang nggak terlihat, kedap-kedip, lebih jauh, lebih besar. Subhanallah, walillahi ma fis samawati wa fil ard, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, begitu ada kemalasan, keengganan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Walillahi ma fis samawati wal ard. Ya Allah, ya Allah, kita tunduk, patuh, khusyuk, semaskan bahagia. Keagungan Allah itu, selain kita selalu ingat pencipta, pemilik alam raya ini, yang ujungnya di mana tepinya kita tidak tahu. Ternyata alam raya begitu luas ini jemaah sekalian. Itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu alam raya ini di bawahnya arsy. Subhanallah. Kok arsy itu seperti kubah katanya. Jadi alam raya ini dilingkupi oleh arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita nggak bisa membahasnya detail dalam arti ukuran-ukurannya karena gaib, kita nggak tahu. Ya sudah begitu jemaah sekalian. Allahu akbar. Dan alam raya yang begitu luas hebatnya itu, coba hubungkan dengan sebuah hadis. Alam raya tadi yang kita bahas ini, yang luar biasa, dan manusia yang kecil memiliki dititipi kenikmatan kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sebuah hadis begini. Mad dunya fil akhirah. Tidak lain kenikmatan dunia ini fil akhirah, kalau dibandingkan dengan akhirat. Nah, dunia akhirat dibandingkan dengan akhirat. Kayak tadi kita membandingkan matahari sama bumi. Illa mislu ma yaj'alu ahadukum usba'ahu. Seperti seseorang di antara kalian ke pinggir laut, celupkan telunjuk jarinya ke laut. Falyanzur bima yarji. Angkat dan perhatikan apa yang ada di telunjuk jarimu. Jadi air laut yang ada di telunjuk jari itu adalah
prosentase kenikmatan dunia ini semuanya, alam raya ini semuanya, prosentasenya ada di ujung kuku. Sementara lautan itu semua prosentase akhirat. Subhanallah, gimana jannah itu jemaah sekalian bahagia. Mau tertipu dengan dunia seperti ini? Mau tertipu? Kita habis-habisan, katakanlah mujahadah untuk dunia, melupakan lautan nikmat itu. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kan begitu sering Allah katakan kepada kita jemaah sekalian. Nah, begitu kita memahami ini jemaah sekalian, kita berharap, ya Allah, Al-Quran ini menghantarkanku ke surga, ya Allah. Senang kita jemaah sekalian, tidak tertipu oleh dunia kecil ini jemaah sekalian. Allahu Akbar. Sehingga kan jemaah sekalian, pada ayat berikutnya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu semangat kita akhirnya. Kami dengarkan, kami taat, kami ingin dapat ampunan-Mu ya Allah. Ini menarik jemaah sekalian. Ya Rabb, karena kami paham kami ini hanya menuju Engkau ya Allah. Jadi perjalanan kami ini bukan berhenti di kenikmatan dunia, tapi kami sedang ilaikal masir, sedang berjalan menuju ridha-Mu nanti di akhirat. Subhanallah. Itu dia jemaah sekalian. Berarti kita kalau itu bersama Al-Quran, kita selalu dengar, kita selalu baca, kita selalu renungkan untuk menghasilkan ketaatan, watokna, amal soleh, amal kebaikan kita. Ya Rahman Rahim. Yang menarik apa? Ketaatan kita itu tidak ada jedanya dengan ampunan. Ini menarik jemaah sekalian. Wa ta'na ghufranak, kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Jadi ketika kita berbuat taat pun yang kita pikir adalah aku mendapat ampunan Allah. Coba rasakan jemaah sekalian. Jadi maaf, kita tidak akan menghitung-hitung, aku wes tuwek sudah banyak dakwah. Ini beda nantinya, beda nanti rasanya di hati. Kalau orang menghitung-hitung, infak saya sudah banyak, apa maksudnya? Ya sekarang ya saya kurangi, ya sekarang ya jarang-jarang aja. Oh banyak. Tetapi ketika dia bersemangat untuk taat, mendapat ampunan Allah, berarti taatnya nggak berhenti. Karena dengan taat itu ampunan Allah didapatkan pada saat yang sama, karena dia yakin aku manusia, pasti ada dosa setiap saat. Berarti taat ini bukan keterpaksaan. Nah itu kan, tapi kenikmatan. Karena kita taat kepada Allah yang walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kita merasa keagungan, gandeng dengan apa? Merasa ada yang keliru, ada yang salah, ada yang terlewatkan. Ghufranak, aku taat ini bukan untuk menghitung-hitung amalku, tapi aku mengingin bersih di hadapan-Mu yang maha agung ya Allah. Maaf kalau pelayanan saya ini ada yang keliru. No, itu kan bahasa kita kan. Nah, dia sudah melayani tamunya yang datang. Maaf kalau hidangan kami ada yang kurang berkenan rasanya, dia sudah menghidangkan.
tapi dia mengatakan maaf, ghufranak. Kalau kita menjaga adab sesama manusia tadi, kalau ada kondangan, kalau ada tasyakuran kan, minta maaf kalau hidangan saya ada yang kurang enak gitu kan. Jadi orang yang taat itu semakin tawadu kepada Allah. Tetap istiqomah tadi kan, karena ampunan Allah itu bersama ketaatan. Subhanallah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana, masih diteruskan. Kenapa kami ini selalu dengar taat dan taat mendapat ampunan? Soalnya ini yang saya kejar itu adalah akhir kembali kepadamu ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir. Dan jaraknya, waktunya dengan kita semakin dekat. Astagfirullahaladzim. Semakin dekat. Makanya semangatnya berat surga. Semakin kuat sembur surganya karena makin dekat. Ya Rahman Rahim. Ya Allah, ingat kebesaran Allah. Pasti akan bergandengan dengan selama ini aku kurang serius nih di jalan Allah. Kok masih kurang nih infaknya, kurang ini taatnya, khusyuknya kurang. Itu yang kita rasakan kalau kita betul-betul merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apalagi, nah, Allah sambung lagi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kalian itu benar-benar mengejawantahkan apa yang ada di hatimu, atau kamu menyembunyikannya, Allah tahu. Artinya apa? Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu gitu loh. Jangan aras-arasan. Allah tidak akan menyepelekan, tidak akan menyia-nyiakan semua perbuatanmu. Sampai yang kau sembunyikan itu Allah tahu. Artinya kan kadang-kadang kita beramal nggak ketahuan orang lain. Itu tidak sia-sia. Artinya tahan, nggak apa-apa, bagus itu sembunyikan amalmu. Ingin ikhlas benar, itu Allah tetap tahu. Allah hisab itu di masanya. Bagi kita yang berusaha untuk menjaga agar tidak riya misalnya, tidak akan luput dari yuhasibukum bihillah. Walaupun konteksnya kita sedang merasakan kebesaran dan keagungan Allah dengan merenungkan alam raya ini, dan agungnya Allah selalu menghisap amal kita yang masih tersimpan dalam diri kita. Allah gandeng lagi, fayaghfiru liman yasha. Ini kan yang ghufranak tadi, menggandeng jemaah sekalian. Ini penting sekali jemaah sekalian, kita tetap ikhlas tulus dalam tunduk dan taat kepada Allah ketika merasakan kebesaran Allah dalam rangka fayaghfiru liman yasha. Allah selalu mengampuni siapa yang Ia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Tapi juga Allah bisa mengazab siapa yang dikehendaki. Artinya hisabnya Allah itu adil. Kebaikan Allah hisab, keburukan Allah hisab. Jadi kita berharap ampunan Allah, juga takut dengan azab Allah. Roja dan khauf mesti ada dalam diri kita, jemaah sekalian. Tetapi
yang namanya roja harus lebih besar daripada khauf. Masih Allah simpulkan di ujungnya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi Karim. Secara umum Allah mengatakan pemilik alam raya, penguasa alam raya. Kalau kemudian lebih detail, seluruh detail-detailnya alam raya ini, makhluk ini semuanya tidak ada lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Udah, ya kan? Alam nyata Allah tahu, alam gaib Allah tahu. Ya kan? Amal kita yang kelihatan Allah tahu, yang tidak terlihat Allah tahu. Kalau kita punya ilmu simsalabim menghilang, Allah tahu di mana tempat kita. Simsalabim hilang, Allah tahu kita kan. Nah, ini intinya tadi kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu punya moto atau yal-yal, sami'na wa ata'na wa ghufranaka wa ilaikal masir. Sehingga sehubungan dengan Al-Qur'an, kita sangat enjoy bersama Al-Quran. Bahkan meskipun kita harus memaksa diri kita tetap ada di jalur trek Al-Quran kita ini, dijaga oleh merasakan kebesaran Allah dan keagungannya tadi. Allahu Akbar. Ya Rahman ya Rahim. Nah, sehingga diperkuat lagi dengan ayat berikutnya, bahwa dengan merasakan kebesaran dan keagungan Al-Quran, semakin kuat, kukuh, kokoh keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga kepada malaikat, kepada kitab dan yaumul akhir. Surah Al-Baqarah 285 yang pada berikutnya, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar Rasul. Jadi semua yang kita bahas di atas tadi Allah sampaikan membuahkan kekuatan iman kita kepada Rasul, kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, kitab. Jadi semua itu memengkokkan wal mu'minun, keimanan kita semuanya. Kemudian dirincikan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Nah, itu penghujung yang kita baca tadi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Allahu Akbar. Jika demikian, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, apalagi kita sudah hafal ayat ini, mudah-mudahan menjadi bacaan sholat kita yang membuat kita semakin terikat untuk taat bersama Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan ilaikal masirnya kita semua membuat kita berkumpul di surga insya-Allah. Ahlullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.